Hakim yang mulia, setiap umat muslim yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak luput daripada kesalahan dan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an-nadbu taubat, rawahu Ibnu Majah. Inilah pokok pembahasan ini malam yang berjudul Taubatun Nasuha. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, Allah telah menciptakan hamba kena dalam dunia berpasang-pasangan, indang ngan agam tuha ngan muda gasin ngan kaya. Tentulah mereka tidak luput daripada kesalahan dan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tiap-tiap anak cucu Adam tidak luput daripada kesalahan. Tentu yang terbaik adalah umat hamba-hamba yang bertobat kepadanya. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, mari kita renungkan sejenak dan mari kita teteskan air mata. Berapa lama kehidupan kita di dalam dunia ini dan berapa banyak kita bertobat kepadanya di atas kesalahan dan dosa. Oleh karena demikian, kita umat muslim tidak boleh lepas daripada lafaz astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mintalah ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah kita taubat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika berbincang dengan para sahabatnya, apa yang engkau baca Rasulullah pada setiap harinya? Rasulullah mengatakan, aku meminta ampun kepada Allah dan aku meminta taubat kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tersebut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, inna kunna lina'dir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid mi'ata marratan. Kami pernah menghitung di suatu majelis, Rasul berkata, putra yang mengucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Tuhan lu, ampunilah dosa lu dan lu bertobat kepada Rasul. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Engkaulah yang Maha yang mengampuni dan engkaulah Maha yang penyayang. Hadis daripada Nasa'i. Hadirin dalam hakim yang mulia, hadirin Dewan Hakim yang mulia, bertobatlah wahai saudara-saudara yang seiman dan seagama. Allah tidak pernah menghentikan nikmat kepada kita hamba, walaupun kita bergelimbang bermacam bagai maksiat dan bergelimbang berbagai macam dosa kepada Allah yang belum pernah kita bertobat kepadanya. Marilah saudaraku sekalian, bila mana ada saudara kita, jiran tetangga kita yang telah bergelimbang dengan dosa, mari kita ajak saudara-saudara kita kepada jalan yang lurus, inna siratal mustaqim. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, taubat merupakan jalan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang telah menyesali segala perbuatan yang telah silam, namun demi yang terbaik ke depannya. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, bila mana dosa-dosa yang telah banyak kita lakukan yang belum pernah kita bertobat kepadanya, marilah bersegeralah, jangan terlambat. Bila mana ada seorang anak muda yang kali letak melakukan dosa berbagai macam, pembunuhan, perjudian, berzina dimanapun, pulang menerima taubat oleh Allah. Allah telah berfirman, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Andai kata kita mempunyai dosa sebesar kapal, Allah akan membuka pintu taubat kepadanya sebesar lautan. Allah yang Maha mengampuni, Allah Maha penyayang kepada hambanya berbagai macam dosa maksiat yang telah kita lakukan. Hadirin Dewan Hakim yang mulia,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang bermakna, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepadaku dengan taubat nasuha, yang sebenar-benarnya taubat. Taubat nasuha merupakan amalan yang sangat agung di sisi Allah. Amalan yang memiliki banyak ketambahan di dalamnya. Sebagaimana Ibnu Katsir telah menjelaskan ayat di atas tersebut, sadikatan jazimatan tamhu ma qablaha minas sayiat wa talummu sya'asa ta'ib. Artinya taubat yang jujur, yang didasari daripada tekad yang kuat dan menyesali segala perbuatan yang telah silam. Wa tahimahu wa takaffuhu amma kana yata'adahu minad danam, yang menghimpun dan menjelaskan daripada perilaku diri yang telah lalu. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, sebagaimana kita umat Muhammad, umat yang terlebih di dalam permukaan bumi, sedangkan umat yang lain hana kelebihan lagi katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, Nabi Adam alaihi salam menjadi iri kepada katanya di atas keistimewaan dan keringanan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra yang diirikan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada katanya umat Nabi Muhammad. Faktor yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di Makkah Al-Mukarramah saja. Sedangkan katanya umat Nabi Muhammad yang terlebih di dalam dunianya, dimanapun katanya bertaubat dan kapanpun katanya bertaubat, Allah akan menerima taubat katanya hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan faktor yang kedua, Nabi Adam alaihissalam dikala berbuat maksiat kepada Allah dalam berpakaian. Sesudah melakukan maksiat kepada Allah, Nabi Adam ditelanjangkan dengan sehelai pakaian pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, tak kala Nabi Adam berbuat maksiat kepada Allah, Nabi Adam dipisahkan dengan istri tercintanya. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, sebesar apapun kita mengerjakan maksiat kepada Allah, tidak dipisahkan dengan istri tercinta dan keluarga yang bahagia. Adapun yang keempat, Nabi Adam alaihissalam mengerjakan maksiat kepada Allah di dalam surga, padahal umat Nabi Muhammad mengerjakan maksiat kepada Allah di luar surga. Akan tetapi umat Nabi Muhammad bisa dimasukkan ke dalam surga bila taubatnya sudah bisa. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, sesudah syarahan di atas tersebut, namun muncullah 8 faktor-faktor orang yang diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Faktor yang pertama, dikala katanya kau mengtobat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati katanya kau tentram dan melupakan segala masalah dan memikirkan masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bila katanya kau mengtobat oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya ingin bersatu teguh dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 12. At-taibuna wal amidu wal hamidu was sajidu war raki'una fil wal amru wan nahyu bil ma'ruf wan nahu anil munkar wa basyiril mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Mereka adalah orang yang bersujud. Mereka adalah orang-orang yang rukun. Mereka yang membuat berbagai macam kebaikan dan melarang segala keburukan. Dan mereka orang-orang yang dirindukan oleh surga. Alhasil, gedenya umat Nabi Muhammad, umat yang lebih di dalam dunia, marilah gedenya taubat kepada Allah. Andai kata dosa gedenya sebesar kapal, Allah akan membukakan pintu taubat kepada gedenya sebesar lautan. Usikum binafsi bitaqwallah. Aquli hadza astaghfiruh wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.